Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Kemarin kita sudah mempelajari tentang suatu besaran, di mana besaran itu ada dua. Yang pertama yaitu besaran pokok, dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok itu terdiri dari 7 besaran. Besaran turunan adalah besaran yang selain dari besaran pokok. Ya, kita lihat besaran pokok. Besaran pokok di sini terdiri dari panjang. Dia memiliki alat ukur mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Massa, alat ukurnya neraca atau timbangan. Waktu, alat ukurnya stopwatch atau jam. Suhu, alat ukurnya termometer. Kuat arus, alat ukurnya adalah ampermeter. Intensitas cahaya, alat ukurnya adalah light meter. Jumlah zat itu tidak memiliki alat ukur. Kenapa? Karena jumlah zat itu harus diukur satu persatu. Satuan kemarin ada dua. Yang pertama yaitu satuan baku, di mana satuan yang telah ditetapkan internasional, secara internasional. Contohnya di sini ada 50 kilogram, di mana 50 itu besarannya, kilogram itu adalah satuannya. Sedangkan tidak baku, itu adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Contohnya jengkal, depa, kaki, karung, kilan, hasta, tombak, dan lain-lain. Kenapa satuannya tidak baku ini tidak ditetapkan sebagai satuan? Karena setiap ukuran yang dipakai itu berbeda-beda setiap orangnya, ya. Jadi dia tidak baku. Kita mulai pengukuran panjang. Panjang itu satuan standarnya adalah meter. Kita lihat. Ya. Meter di sini ya. Jika dia turun sekali atau turun satu kali, itu pasti dikali 10. Jika dia turun 2 kali, pasti dia dikali 100. Nah, jika meter ini naik sekali, naik 1 kali, dia harus dibagi 10. Jika meter ini naik 2 kali, dia harus dibagi 100. Contohnya. Nah, di mana ada 2 meter, kita ubah ke sentimeter. Kita lihat, turun 2 kali. Nah, jadi 2 meter sama dengan 2 kali 100 cm. Kenapa 100? Karena dia turun 2 kali. Jadi hasilnya adalah 200 cm. Nah, contoh yang kedua, 3000 meter kita jadikan ke kilometer. Naik ke berapa? Naik 3. Ya. 1, 2, 3. Jadi dia harus dibagi 1000. Jadi hasilnya adalah 3 kilometer. Nah, kita akan bahas tentang alat ukur panjang. Yang pertama yaitu penggaris atau mistar. Biasanya penggaris atau mistar ini sudah kita temui di sekitar kita ya. Biasanya kita mengukur panjang itu pasti pakai menggunakan penggaris. Nah, penggaris itu ketelitiannya yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Nah, bagaimana cara melihat skala pada penggaris? Nah, jika kita melihatnya dari pinggir, itu pasti salah ya. Nah, kita lihat nih. Jika kita melihat dari pinggir kanan atau pinggir kiri, itu berarti salah ketelitiannya. Tapi kalau jika kita melihat dari atas, nah itulah yang benar. Nah, coba kita lihat. Di sini ada suatu benda, ya, diukur dengan menggunakan penggaris. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, yang pertama kita melihat ukuran akhirnya berapa.
ukuran akhirnya di sini adalah 4 cm. Kemudian kita lihat ukuran awalnya. Ukuran awalnya yaitu di sini adalah 1 cm. Jadi pengukurannya yaitu akhir dikurangi awal, di mana 4 dikurangi 1 didapatkan panjang benda tersebut adalah 3 cm. Alat ukur yang kedua yaitu jangkau sorong dengan ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Gambarnya seperti ini, ya. Itu gambar alat ukur jangka sorong. Ya, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Jangka sorong lebih sering dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan tidak bisa diukur oleh penggaris. Nah, jadi bisa dibilang ketelitian jangka sorong itu lebih tinggi dari penggaris. Bagaimana cara mengukurnya, Pak? Oke, kita lihat. Nah, di sini ada sebuah balok. Nah, berapa sih ukurannya? Kita lihat gambar dulu. Yang pertama, ukuran di sini ada dua ya. Di ukuran paling atas dan ukuran yang di bawah. Ukuran paling atas itu disebut skala utama, di mana satuannya adalah sentimeter. Nah, cara mengukur skala utama, kita melihat batas nolnya dulu. Nah, kalau sudah ketemu batas nolnya, kita lihat skala yang paling atas. Skala sebelum nol itu kita lihat di sini terdapat skala utamanya 1,4 cm. Berarti kita melihat batasnya 0, kemudian dilihat ukurannya sebelum 0. Jadi kita lihat 1,4 cm di sini. Nah, kita tulis skala utama 1,4 cm. Yang kedua, kita melihat yaitu skala paling bawah, yaitu yang disebut skala nonius, di mana satuannya adalah milimeter. Bagaimana cara melihatnya? Nah, melihatnya yaitu di mana skala nonius itu harus segaris lurus dengan skala utama. Ya, segaris lurus dengan skala utama. Kita lihat di sini angka 5 yang segaris lurus dengan skala utamanya ya. Nah, jadi skala noniusnya didapatkan adalah 5 mm. Nah, 5 mm kita rubah ke cm dengan mengalihkan 0,01. Kenapa harus dirubah? Karena harus kita samakan. Ya. Jadi hasilnya panjang balok tersebut adalah 1,45 cm. Itu dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian alat ukur yang ketiga yaitu mikrometer skrup dengan ketelitian 0,01 mm. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah gambarnya. Ya. Mikrometer skrup adalah alat ukur untuk mengukur panjang atau ketebalan plat suatu benda. Misalkan ketebalan kertas atau ketebalan plat besi. Mikrometer skrup lebih sering dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya lebih kecil dan tidak bisa diukur dengan penggaris maupun jangka sorong. Jadi, dibilang tingkat ketelitian mikrometer skrup itu lebih tinggi dari penggaris dan jangka sorong. Ya, ketelitian mikrometer skrup itu lebih bagus daripada jangka sorong maupun penggaris. Nah, bagaimana cara mengukurnya, Pak? Nah, kita lihat. Nah, di sini ada pengukuran mikrometer skrup. Yang pertama, pada bagian di sini badannya itu dinamakan skala utama.
dengan satuan milimeter. Sedangkan bagian sebelah kanan itu namanya skala nonius. Ya, skala nonius ini nanti harus dikalikan 0,01 milimeter. Ya, kita coba. Yang pertama kita harus melihat skala utamanya dulu. Skala utama kita lihat dari garis lurus ini, perbatasan antara skala utama dan skala nonius. Kita lihat batas akhir di skala utama yaitu terlihat angka 4. Nah, berarti skala utamanya adalah 4 mm. Nah, kemudian skala nonius dengan melihat garis lurus dari skala utama itu segaris dengan skala nonius. Ya, seperti contoh ini, ada garis biru berarti segaris dan ukurannya didapatkan yaitu 30. Ya, skala noniusnya 30. Kita tulis skala noniusnya 30 harus dikalikan 0,01 mm. Didapatkan 0,3 mm. Jadi, ukuran pada gambar tersebut adalah 43 mm. Nah, dari ketiga ukuran tersebut, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, coba kita tugas. Ya, tugas ini terdiri dari 3 soal. Ya, yang pertama, silahkan perhatikan gambar suatu penggaris di mana Andi dan Susi mengukur batang pensil yang berbeda. Kemudian carilah selisih dari pengukuran Andi dan pengukuran Susi. Berapa selisihnya? Soal pertama. Sudah? Kemudian soal kedua, di sini ada gambar pengukuran menggunakan jangka sorong. Ya, di mana Danang mengukur ketebalan sebuah kelereng dengan jangka sorong sehingga mendapatkan pengukuran seperti gambar di atas. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, yang ditanya adalah berapa hasil pengukuran Danang menggunakan jangka sorong. Nah, berapa hasilnya? Silakan dilihat. Nah, yang ketiga, ini adalah gambar pengukuran mikrometer skrup. Ya, silahkan diperhatikan gambarnya, kemudian hitunglah berapa besar pengukuran jika menggunakan mikrometer skrup. Oke, sudah. Nah, tata cara pengerjaan. Yang pertama, kerjakan di buku tugas dan diberi cara perhitungannya, seperti contoh yang Bapak kasih. Ya. Yang kedua, setelah selesai mengerjakan, silahkan jawaban kalian yang ada di buku tugas, kalian foto. Dan jangan lupa diberi nama lengkap kalian di buku tugas tersebut. Nah, yang ketiga, foto tersebut kalian kirim ke WA pribadi Bapak. Dan keempat, batas pengumpulannya itu hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Nah, Bapak tunggu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan chat WA pribadi atau chat di grup.
Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat mengerjakan tugasnya.